Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga siang yang mulia ini. Dari bangun kita tadi hingga siang ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Siang ini Allah pilih kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa buktinya kita dipilih oleh Allah sebagai seorang yang beriman? Segala urusan kita tinggalkan, berjualan apapun profesi kita tinggalkan. Ini salah satu kita dipilih oleh Allah. Di antara begitu banyak orang yang masih sibuk mengurus hartanya, di antara begitu banyak orang yang sibuk masih mengurus di atas kendaraannya. Bahkan ada yang bangun, ada yang turun dari tempat bekerjanya, tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang luar biasa ini, nikmat iman ini patut kita syukuri dan sambil berdoa, ya Allah istiqomahkan kami ya Allah dalam ketaatan kepada Engkau. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat sapaan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat dan mengajak kepada diri sendiri dan kita semua yang hadir di Jumat yang mulia ini. Tentunya semua kita insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib menyampaikan khutbah yang singkat di Jumat yang mulia ini, penyempurna salat Jumat kita, yaitu tema kita adalah pemimpin yang tidak mau beribadah salat. Pemimpin secara luas ada banyak, pemimpin negara, provinsi, pemimpin kecamatan, kabupaten, kelurahan atau desa. Tetapi pada Jumat yang mulia ini kita lebih mengerucut lagi memimpin keluarga sendiri. Karena ini yang menjadi tanggung jawab kita hari ini. Di posisi mana kita yang paling banyak hari ini? Sebagai kepala rumah tangga kah, atau seorang kades kah, atau seorang bupati kah? Nah, ini menjadi titik poin untuk kita sebagai kepala rumah tangga. Kita kerucut, kita kecilkan. Ternyata ada pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga yang tak mau beribadah salat. Dan ini mesti kita campur. Pemikirannya mesti kita sampaikan dakwah ini. Betapa ruginya kepala rumah tangga, betapa ruginya seorang ayah ketika ini tidak mau mendakwakan anak dan istrinya untuk salat.
apalagi dia tidak mau melaksanakan sholat. Di mimbar Jumat yang singkat ini kami sampaikan, yang pertama ada suami itu sholatnya di hari Jumat saja. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita. Di luar hari Jumat tak pernah dia sholat. Dan ini meliputi tanggung jawab kita, meliputi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau hari ini di rumah tangga kita sholat tak ada, ini tanggung jawabnya di pundak seorang suami. Tak bisa lepas. Bahkan ayat Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini menjadi cambuk bagi kita. Ayat ini sebetulnya mesti kita sebagai seorang suami mesti hafal ayat ini. Dan ini menjadi motto hidup kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini motto hidup kepala rumah tangga. Ini motto hidup seorang ayah. Ini motto hidup seorang suami. Mesti kita hafal ayat surat At-Tahrim ayat 6 ini. Ulang nanti yang imannya masih kuat ingin merubah keluarganya menjadi keluarga yang muttaqin, keluarga yang bertakwa, maka mesti kita hafalkan ayat yang pendek. Tak perlu bersatu ayat, setengah ayat saja. Wahai orang-orang yang beriman, kalau hari ini kita mengaku beriman kepada Allah, maka qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah. Sampai kapan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Sampai yaumil hisab. Ini tanggung jawab kita. Kalau hari ini kita ingin berhasil menjadi sebagai kepala rumah tangga, maka dakwahkan anak istri kita. Sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab dakwah ini di pundak kita hari ini sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga. Sampai kapan? Sampai yaumul hisab. Mesti kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, apa hal-hal yang kecil? Salah satunya hal-hal di dalam poin-poin itu kita mendakwahkan agar satu keluarga itu sholat semuanya. Sholat semuanya. Maka ketika kalimat sholat ini menjadi sebuah penebus, kata Rasulullah SAW, banyak pun amal dia di luar sholat tapi tak sholat, bohong. Besok semuanya tidak ada hasilnya. Maka dia memisahkan sholat dan periksa terlebih dahulu. Di 2 juta pun hari ini, 3 juta pun berimpak satu hari. Kalau dia tak sholat, bohong itu. Besok nihil dia akan dapatkan. Jadi bersembari poin petunjuknya, kata kuncinya adalah sholat segala amal ibadah kita. Sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbesit di otak dan hati kita sehingga mampu, sehingga tidak malu di hadapan Allah meninggalkan sholat? Berapa gaji kita? Berapa penghasilan kita sehingga tidak mau sholat? Nanti diuji oleh Allah sedikit sakit, menangis-menangis. Besok aku bertobat, ya Allah, terbujur kaku diinfus di ruang rumah sakit. Ini ayat Allah ini. Banyak orang menangis ketika diuji dengan sebuah sakit. Dia niat ingin bertobat setelah sakit, tapi setelah sholat, setelah sehat, hilang lagi rasa ketakutan dan sedih ketika sakit itu. Nah, pemimpin keluarga yang tidak mau beribadah ini, tanggung jawabnya luar biasa. Besok dia menisab akan bertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Kemana anak kita, kemana istri kita? Saat di dunia ini ada nggak pernah bibir kita mengatakan, sholat wahai istriku. Seorang suami yang baik itu ketika pulang dari masjid, setelah dia sholat, dia tanya, risau dia kalau belum dia dapati anak dan istrinya belum sholat. Sudah ada tak rasa ini di hati kita sebagai seorang suami?
Pulang kita dari sholat, risau hati kita. Anakku sudah sholat belum? Istriku sudah sholat belum? Nah, ini luar biasa tanggung jawab kita sampai di yaumil hisab. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat sholat ini terlupakan oleh jamaah, terlupakan oleh manusia. Banyak ketika ditanya jemaah 40-50 orang ditanyakan tentang kalimat maksiat, apa yang dijawab oleh jemaah? Maksiat itu khamar Ustaz, maksiat itu berjudi Ustaz, maksiat itu merampok Ustaz, maksiat itu menghibah Ustaz. Di antara 40 orang tidak ada yang menjawab maksiat itu Ustaz meninggalkan sholat. Saya nggak uji pertanyaan ini. Tak ada yang menjawab. Karena sering lumrahnya kita meninggalkan sholat ini. Ketika orang tertangkap narkoba, tertangkap orang berzina, heboh mulut kita menceritakan guru orang, tapi kita tak sholat. Lebih parah kita lagi daripada orang itu. Maksiat terbesar yang bukan rugi inilah meninggalkan sholat. Tak ada lagi lebih parah daripada itu. Tuhan dia saja dia tinggalkan. Tuhan dia saja dilupakan. Maka ketika 30 orang, 40 orang ditanya tentang kalimat maksiat, jarang sekali jamaah menjawab maksiat itu meninggalkan sholat Ustaz. Karena dia tak, kita tuh sholat itu tak termasuk maksiat. Padahal dia sholat itu maksiat terbesar, kalah berzina, kalah mencuri dosanya. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi cambuk untuk kita. Mau mati seperti apa kita nanti? Akan kita pikul pertanggungjawaban anak bini kita nanti di yaumil hisab. Maka ayat surat At-Tahrim ayat 6 ini mesti kita hafal sebagai kepala rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Moto hidup saya menjadikan keluarga rumah tangga saya keluarga yang bertakwa. Tulis di dinding kamar kita, tulis di dinding ruang tengah kita, keluarga yang bertakwa. Mana keluarga yang bertakwa? Tidak ada 5 orang di satu rumah, tidak ada satu pun yang tak sholat. Harus mesti sholat. Ini keluarga yang bertakwa. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Moto ini mesti, ya Allah aku tak mau anakku dibakar besok, ya Allah aku tak mau dibakar oleh api neraka besok. Ini orang yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Faktabiru yang boleh absallah lakum tuflihu.